Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mohon maaf, saya akan meluruskan pengertian dua kalimat syahadat yang saya pahami dan pengertian selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ingin meluruskan di sini adalah dua kalimat syahadat. Saudara, dua kalimat syahadat itu bukanlah menyaksikan dalam arti melihat Allah. Bukan. Sekali lagi, dua kalimat syahadat itu bukanlah penyaksian dalam arti kita melihat Allah. Tetapi dua kalimat syahadat itu adalah penegasan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan melihat Allah. Di situ tidak dikatakan aku bersaksi, aku melihat Allah. Tapi dikatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Supaya jangan disalahpahami bahwa dua kalimat syahadat itu adalah menyaksikan atau melihat Allah. Bukan. Tetapi penegasan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Tuhan yang mana yang tidak ada? Yang dimaksud di sini atau yang ditiadakan di sini adalah Tuhan palsu. Siapa Tuhan palsu? Tuhan palsu itu yang merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya berkehendak, merasa dirinya berkata-kata, merasa dirinya melihat, mendengar. Itu ya disebut Tuhan palsu. Itu yang harus ditiadakan. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa mendengar, kita ini tidak bisa melihat, tidak bisa berkata-kata selain Allah. Makanya dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, dua kalimat syahadat itu bukanlah menyaksikan dalam arti melihat Allah. Nah, jujur, menyaksikan Allah itu secara pribadi, secara rahasia, bukan secara umum. Karena Tuhan itu tidak seperti sesuatu taruh di depan lalu kita panggil orang rame-rame melihat. Bukan, tidak seperti itu. Tuhan itu laisa. Supaya kita jangan salah memaknai dua kalimat syahadat. Itu penyaksian atau penegasan tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tidak ada lagi yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata kecuali Allah. Subhanallah. Kemudian sholawat. Karena kita kebanyakan
mengartikan sholawat itu adalah doa. Ketika kita berselawat mendoakan Nabi, ini sudah salah tafsir. Nabi itu tidak perlu kita doakan, dan Nabi tidak butuh doa kita. Justru Nabi yang harus mendoakan kita. Kenapa? Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Kita belum tentu. Daripada mendoakan Nabi, lebih baik berusaha mendoakan diri sendiri supaya kita selamat. Lalu apa pengertian sholawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat tersambung atau terhubung dengan Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hubungkan dirimu kepada Nabi. Itu yang sebenarnya. Bukan sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa kepada Nabi. Itu keliru. Hai orang-orang beriman, berdoalah kepada Nabi. Banyak sekali orang salah memaknai sholawat ini. Nabi tidak perlu kita doakan. Kalau misalnya Nabi Allah itu dan para malaikat berdoa kepada Nabi atau mendoakan Nabi, Allah ini berdoa kepada siapa untuk Nabi? Sekali lagi saya perjelas saudara, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat terhubung kepada Nabi, maka hubungkanlah dirimu kepada Nabi. Inilah makna yang sesungguhnya sholawat. Subhanallah. Nah, di sini tidak ada dikhususkan Nabi. Artinya semua para Nabi kita harus menghubungkan diri kepada beliau atau mereka. Karena di sini dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Tidak menyebut satu nama, tapi kepada Nabi. Artinya semua Nabi kita harus menghubungkan diri kepadanya. Karena semua para Nabi itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.